Ini datang dari Martinus dari Tangerang, Banten. Shalom pendeta, saya mau bertanya, apakah di kitab perjanjian baru tidak ada satu ayat pun melarang makan daging babi? Berbeda dengan perjanjian lama yang melarangnya karena haram hukumnya. Mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Selamat malam saudara atau Bapak Martinus di Tangerang, Banten. Pertama-tama jangan dulu kita berbicara tentang daging babi. Kita berbicaralah dahulu tentang Alkitab, yaitu ada bahagian perjanjian lama dan ada juga Alkitab bahagian perjanjian baru. Apakah semua yang ada dalam perjanjian lama itu tidak dilanjutkan di perjanjian baru? Apakah setelah adanya Alkitab perjanjian baru, maka Alkitab perjanjian lama itu tidak lagi berlaku? Sehingga kita hanya mau melihat yang tertulis di perjanjian baru saja yang akan kita ikuti. Sekalipun itu jelas di perjanjian lama, tapi kalau tidak ada di perjanjian baru, maka kita tidak ikuti. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana konsep kita, cara pandang kita terhadap Alkitab? Apakah ini merupakan sebuah keutuhan atau tidak? Ya, berbicara tentang perjanjian lama, banyak orang yang memfokuskan hanya kepada beberapa hal saja. Contohnya, sesuai dengan pertanyaan ini mengenai makan daging babi, contohnya, atau melarang makan daging babi, atau perintah tentang hari Sabat. Ada beberapa hal saja yang disoroti dari perjanjian lama. Padahal Alkitab perjanjian lama itu jauh lebih tebal. Ini saya pegang Alkitab saya, ini pas di Matius pasal 1. Di sebelah kiri saya ini perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama. Di sebelah kanan saya ini, bagian kanannya ini adalah perjanjian baru. Lebih tebal Alkitab perjanjian lama. Tapi pada waktu orang berbicara tentang perjanjian lama, hanya beberapa pasal atau beberapa lembar dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama ini, yang selalu dibicarakan dan mengatakan, mengapa tidak ada di perjanjian baru? Coba baca semua Alkitab perjanjian lama. Apakah semua yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama itu harus ada di dalam perjanjian baru? Ya, supaya kita masih bisa mengikutinya. Kita boleh menuntut hal itu terjadi, bahwa semua yang ada dalam perjanjian lama harus ada dalam perjanjian baru, kalau kita punya pendapat atau konsep bahwa perjanjian baru ini terpisah dari Alkitab perjanjian lama. Tapi kalau konsep kita, cara pandang kita terhadap Alkitab ini, bahwa Alkitab ini adalah sebuah kesatuan, Alkitab ini adalah sebuah suatu buku yang utuh, yang tidak terpisah-pisah, maka sekalipun perintah itu tidak diulangi di perjanjian baru, maka perintah itu tetap sah. Kecuali kalau memang jelas-jelas perjanjian baru membatalkan perintah itu. Kalau ada ayat dalam perjanjian baru yang membatalkan sesuai dengan kaidah penafsiran Alkitab yang benar, sebab banyak ayat-ayat dalam Alkitab perjanjian baru ini yang disalah tafsir, yang diartikan dan dilihat seakan-akan membatalkan apa yang diperintahkan di dalam perjanjian lama. Sekali lagi saya katakan, jikalau ada ayat di dalam Alkitab perjanjian baru ini yang membatalkan larangan untuk makan daging babi, maka itu artinya sudah boleh kita makan daging babi. Tetapi yang saya baca, tidak ada satupun ayat, kalau kita tafsirkan dengan kaidah yang benar untuk menafsirkan Alkitab dalam perjanjian baru ini, yang membatalkan larangan memakan daging babi seperti yang ditekankan di dalam Imamat pasal yang ke-11, demikian juga di dalam Ulangan pasal yang ke-14. Tidak ada. Artinya, karena tidak dibatalkan, maka hal itu akan terus berlanjut. Apakah ada hal-hal yang dibatalkan?
Apakah ada hal-hal yang dibatalkan yang ada di perjanjian lama, tetapi kemudian dibatalkan di perjanjian baru? Artinya tidak dilanjutkan, berhenti di sana. Ada. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menurut Matius 27 ayat 51, tirai di bait suci yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci itu tersobek atau terbelah dari atas sampai ke bawah, yang menyatakan bahwa tidak ada lagi semua upacara-upacara korban dan semua hal-hal yang ada kaitannya dengan upacara-upacara bait suci seperti yang dijabarkan dengan rinci di dalam perjanjian lama. Itu semua berhenti pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Perintah tentang jangan makan daging babi tidak ada kaitannya dengan upacara-upacara di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Imamat pasal yang ke-11 yang memuat tentang perintah jangan makan daging babi, itu tidak ada kaitannya dengan upacara-upacara di dalam bait suci. Ya, tidak ada kaitannya. Ada banyak lagi hal yang ada dalam perjanjian lama, tetapi tidak disebutkan lagi di dalam perjanjian baru. Ada banyak. Coba saja kita ambil kitab-kitab favorit, kalau boleh saya katakan, dari dalam Alkitab perjanjian lama. Yaitu kitab Mazmur contohnya. Ada 150 pasal. Ada banyak ayat-ayat dalam kitab Mazmur yang begitu indah. Kebenaran-kebenaran yang sungguh luar biasa. Tetapi tidak diulangi di perjanjian baru. Pertanyaannya, apakah ayat itu hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Alkitab perjanjian lama saja? Apakah ayat-ayat yang ada dalam kitab Mazmur itu tidak usah lagi dikhotbahkan bila mana kita hanya membaca Alkitab perjanjian baru atau hanya menerima Alkitab perjanjian baru? Apakah yang ada dalam buku Yeremia, Yeskiel, atau Amsal, atau buku pengkhotbah, atau buku-buku lainnya yang ada dalam perjanjian lama, kalau itu tidak diulangi atau ditekankan kembali di dalam Alkitab perjanjian baru, apakah artinya mereka tidak lagi digunakan atau tidak lagi berfungsi sebagai perintah Allah atau sebagai nasihat dari Allah? Kembali kita harus melihat kepada dasarnya adalah Alkitab ini merupakan suatu kesatuan dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Apa salah satu petunjuk bahwa Alkitab ini merupakan satu kesatuan? Baca kitab yang pertama dari dalam perjanjian baru ini, yaitu kitab Matius. Dimulai dengan apa kitab Matius ini? Kitab Matius ini dimulai dari sebuah silsilah. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu sampai kepada Kejadian pasal yang ke-12 pada waktu Abram, yang akhirnya disebut Abraham. Pertama kali disebut. Atau bahkan dalam Kejadian pasal yang ke-11, penghabisannya pada waktu disebutkan mengenai Terah dan anak-anaknya. Nah, berarti Matius pasal 1 ini membuat sebuah kaitan atau sambungan dan kesinambungan mulai dari kitab Kejadian sampai kepada perjanjian lama, yang menyatakan bahwa kita tidak bisa melupakan perjanjian lama dan juga Alkitab perjanjian lama lantaran sekarang kita punya Alkitab perjanjian baru. Matius pasal 1 berbicara tentang Yesus. Yesus dikaitkan dengan silsilahnya yang mulai dari Abraham. Bahkan dalam Lukas pasal yang ketiga sampai kepada Adam. Begitulah caranya penulis perjanjian baru ini yang diilhami oleh Roh Kudus mengkaitkan apa yang mereka tulis dengan kebenaran-kebenaran, dengan sejarah, dengan cerita-cerita yang dimulai dari kitab yang pertama dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian.
Jadi sekali lagi, ada banyak sekali kebenaran-kebenaran dalam perjanjian lama yang sekalipun tidak ditekankan kembali dalam perjanjian baru, tetapi itu tetap berlaku. Ya. Tetapi ada hal-hal, khususnya upacara-upacara korban yang ada kaitannya dengan bait suci, korban-korban yang melambangkan kematian Yesus Kristus, dan semua upacara-upacara, hal-hal yang mengenai najis dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan korban-korban tersebut. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berhenti semua di sana. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya katakan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain lagi tentang hal ini, nampaknya kita sudah pernah bahas dalam episode-episode sebelumnya.